Bahaya nih, dia akan memakan lebih banyak robot dan punya lebih banyak tenaga. Aku akan selamatkan kau. Kau ada kuasa, Bobo Boy. Kau ada kuasa. Kau ada kuasa. Bobo Boy, dia sedang kumpul tenaga untuk teleport ke planet. Jangan khawatir. It's time, Bobo Boy Gentar Epic Comeback. Benarkah? Jadi, seperti yang kalian lihat di ending episode kedua, jika indikator yang ada di tukul gentar atau palu gentar milik Bobo Boy Gentar mulai terisi, bahkan gue tergentar-gentar nih banyak ngomongin gentar. Yang hal ini menandakan Bobo Boy Gentar akan segera melancarkan serangan balik kepada Rosaksa supaya bisa melakukan epic comeback setelah 2 episode kejar-kejaran mulu. Jadi, di konten kali ini, Bang Nat ingin meneruskan hal menarik apa saja yang terjadi di episode kedua. Yang sayang banget jika kalian lewatkan begitu saja. Oke? Baiklah, daripada kelamaan di intro, mending langsung saja kita mulai. Epic Comeback Bobo Boy Gentar. Hal menarik di Bobo Boy Galaxy Gentar episode 2 part 2. Let's check this out. Yay! 6. Adudu melepaskan Rosaksa. Seperti yang kalian tahu, sebelumnya Nat pernah membuat statement jika ternyata bukan Adudulah sumber dari segala masalah yang terjadi di kilang Nubot. Dan Rosaksa juga memang sudah eksis di kilang Nubot jauh hari sebelum Adudu datang bersama Probe. Akan tetapi, statement itu tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar juga. Itu karena Adudu masih di role utamanya sebagai penyebab terjadinya kekacauan yang ada di kilang Nubot. Dan hal ini masih sama dengan role yang ada di komik juga. Akan tetapi, memang bukan Adudu yang menyebabkan kode bot jadi rusak. Itu karena kode bot memang sudah rusak ketika Adudu sampai ke kilang Nubot. Akan tetapi, Adudulah yang melepaskan kode bot dari kurungannya, sehingga kode bot terbebas dan kembali mengacak-acak kilang Nubot sebagai Rosaksa. Hal ini tentunya sangat menarik, mengingat Monsta masih mempertahankan role yang sama dengan yang ada dalam cerita di komik. Akan tetapi, Monsta juga memberikan sedikit perubahan demi membuat cerita versi animasi lebih mudah diterima dan nyaman untuk dinikmati. 7. Lagu Bubadi Bako kembali diputar. Oke, seperti yang kalian tahu, hal ini memang menjadi salah satu daya tarik yang Monsta buat di episode kedua, yang dimana ada reuni anggota tim Bubadi Bako. Memang sengaja dilakukan oleh Monster Studio supaya para fans lama bisa bernostalgia dengan salah satu scene kocak yang memorable yang ada di Bobo Boy musim ketiga. Dan hal ini juga secara tidak langsung mengkonfirmasi lagi jika walaupun ada soft reboot yang dilakukan oleh Monster Studio pada IP Bobo Boy Galaxy, akan tetapi Monsta masih tetap menggunakan beberapa poin penting dan mengcanonkan beberapa adegan yang terjadi di Bobo Boy musim 1, 2, dan 3. Dan untuk nostalgianya, seru, kocak, dan wow banget. Itu karena kita diperlihatkan kembali Bobo Boy, Gopal, dan Adudu yang membawakan lagu Tim Bubadi Bako dengan aransemen dan lirik lagu yang baru, yang disesuaikan tentunya dengan kejadian yang terjadi sekarang, yang pastinya tujuan mereka masih aja tetap sama, yaitu menyelamatkan si Pro. 8. Dikasih cobaan malah dicobain. Kayaknya bukan hanya pendapat Nat pribadi saja yang bilang jika Bobo Boy Gentar di episode kali ini itu benar-benar super duper menyebalkan. Bahkan Nat rasa ketika Bobo Boy Gentar dan yang lainnya dikejar-kejar Rosaksa, Nat rasa Bobo Boy Gentar dikasih cobaan tuh bukannya sadar, malah dia cobain dengan cara dia terus memancing-mancing Rosaksa supaya terus-terusan mengejar-ngejar mereka. Dan gara-gara dia juga lokasi dari mereka bisa diketahui sama si Rosaksa. Tapi apa boleh dikata, ini memang kelakuan Bobo Boy Gentar dan sifatnya emang udah setelan pabriknya kayak gitu. Ya pokoknya di sepanjang episode kali ini kita bener-bener dibuat kesel pakai banget sama si Bobo Boy Gentar
yang kelakuannya absurd parah, pakai nantang-nantang segala, pakai ada acara drama segala, tapi tiba-tiba malah jadi ketakutan sendiri sama si raksasa. Hah? Ampe Nat aja jadi bingung gitu sama sifat Boboiboy Gentar yang random banget. 9. Munculnya kode bot. Setelah kalian menonton sendiri, akhirnya kalian juga jadi tahu kan wujud sesungguhnya dari raksasa yang menyebabkan teror mencekam di kilang Nubot. Yang ternyata wujud aslinya adalah sebuah power spera, namun berbeda dari keadaan biasa. Kodebot itu sedang mengalami error akibat virus yang menyerang servernya. Dengan begitu, kodebot mengalami corrupted yang mengakibatkan kodebot tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga berujung dengan kekuatan kodebot yang tidak bisa dikendalikan. Mungkin terlintas di pikiran kalian, Bang, kodebot itu emang kekuatannya apa sih Bang? Makan-makan robot? Ya enggak lah kocak. Sebenarnya kuasa power spera kodebot adalah untuk memprogram sebuah robot sehingga robotnya bisa bekerja sesuai dengan program yang kodebot berikan. Sehingga itulah sebabnya kodebot bekerja di pabrik. Jadi jangan heran jika ketika kodebot memakan robot yang lain, kekuatan robot yang dia makan bisa dia gunakan. Itu karena dia bisa mensinkronkan kembali dirinya dengan si robot yang dia makan, sehingga kemampuan robot yang dia makan itu bisa dia gunakan. Sedangkan untuk hasrat kodebot yang ingin memakan sesuatu, bisa jadi itu bersumber dari virus yang dimasukkan ke dalamnya. 10. Ochobot dimakan. Dari sekian banyak kejadian yang terjadi di episode kedua, bagian Ochobot yang dimakan kodebot menjadi salah satu momen tragis yang sangat memilukan. Itu karena momen kali ini menjadi sangat traumatis bagi Boboiboy yang pernah kehilangan Ochobot sebelumnya pada film Boboiboy The Movie 1. Yang dimana kali ini Boboiboy harus kembali merasakan kehilangan besar untuk kedua kalinya. Akan tetapi kali ini Boboiboy pasti merasakan rasa bersalah yang jauh lebih besar. Itu karena kelakuan Boy Gentar lah yang terus-menerus menuntun raksasa kepada mereka, sehingga pada akhirnya menyebabkan Boboiboy harus mengalami kembali trauma berat yang pernah dialami. Dan Nat sangat suka ending Boboiboy Galaksi Gentar episode kedua yang menyelamatkan episode kali ini. Itu karena Boboiboy Gentar menjadi sangat menarik di bagian ending. Hal ini disebabkan karena perubahan vibe yang awalnya happy-happy cekakak-cekikik tiba-tiba berubah menjadi di penjara terkurung terhukum pos. Jadi gelap bejir. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye. Semangatlah terkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tamu mendayu serta diramu. Yes. Jadikan hanya aku